Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 5 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran cerdas tangkas. Kali ini kita akan membahas tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 3. Ayo disiapkan buku cerdas tangkasnya. Pada pembelajaran 3 ini, ada 3 muatan yang akan kita pelajari, yaitu muatan IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Yang pertama kita akan pelajari muatan IPS, KD 3.1 dan 4.1. Kali ini kita akan membahas letak geografis Indonesia dan pengaruhnya. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Nah, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Berikut ini adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau negara kepulauan. 1. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. 2. Terjadinya percampuran, pembauran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau. 3. Munculnya perkampungan etnis tertentu. 4. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Dan yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, setelah kalian mengetahui pengaruh letak geografis Indonesia, bersama kelompokmu buatlah clipping tentang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia sebagai akibat dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Kalian bisa mencarinya di majalah, koran, ataupun internet. Selanjutnya kita akan membahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Kerajaan yang memiliki armada laut yang kuat dan mampu menguasai jalur perdagangan laut adalah A. Sriwijaya, B. Majapahit,
C. Demak, D. Singosari. Jawaban yang betul adalah A. Sriwijaya. 2. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat karena akan menjadi modal pembangunan nasional. 3. Penduduk daerah pantai sebagian besar bekerja sebagai nelayan. 4. Keuntungan Indonesia menjadi negara maritim adalah sebagai pusat perdagangan. 5. Sebutkan dampak dari letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Nah, dampaknya adalah 1. Indonesia akan menjadi pusat berlabuhnya kapal-kapal yang sedang berdagang. Yang kedua, laut atau perairan Indonesia sebagai lalu lintas transportasi. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia. Ayo kita membaca teks yang berjudul Kejayaan Bahari Masa Lalu yang ditulis oleh Dr. Y. Paunganan, SSI, MSI. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Kerajaan Sriwijaya memiliki armada laut yang besar dan kuat. Armada Laut Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan laut dan memungut cukai atas penggunaan laut. Pengaruh Sriwijaya meliputi Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan catatan sejarah bahwa terdapat hubungan erat dengan Kerajaan Jampang yang terletak di antara Kamboja dan Laos. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Pada candi tersebut terdapat relief berupa gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kukuh dan menggunakan layar segi 4. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, ayo menuliskan ide pokok setiap paragraf. Paragraf 1, ide pokoknya adalah kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Ide pokok paragraf yang kedua adalah Sriwijaya memiliki armada laut yang besar dan kuat. Ide pokok paragraf ketiga adalah Kerajaan Mataram kuno mampu membangun Candi Borobudur. Nah, itu adalah ide pokok dari ketiga paragraf yang telah kalian baca. Selanjutnya kita bahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 1. Pada paragraf induktif, ide pokok berada di titik-titik paragraf. A. Awal, B. Akhir, C. Tengah, D. Awal dan akhir. Jawaban yang betul adalah akhir. Akhir paragraf. 2. Sebelum menjawab pertanyaan nomor 2, bacalah paragraf berikut. Kerajaan Sriwijaya memiliki armada laut yang besar dan kuat. Armada Laut Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan laut dan memungut cukai atas penggunaan laut. Pengaruh Sriwijaya meliputi Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan catatan sejarah bahwa terdapat hubungan erat dengan Kerajaan Jampang yang terletak di antara Kamboja dan Laos. Gagasan utama paragraf tersebut adalah Sriwijaya memiliki armada laut yang besar dan kuat. 3.
Ide pokok paragraf deduktif berada di titik-titik paragraf. Berada di awal paragraf. 4. Paragraf yang letak ide pokoknya berada di awal dan di akhir disebut paragraf campuran. 5. Bacalah paragraf berikut. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Pada candi tersebut terdapat relief berupa gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kokoh dan menggunakan layar segi 4 yang lebar. Tuliskan kalimat penjelas dari paragraf tersebut. Kalimat penjelasnya adalah, pada candi tersebut terdapat relief berupa gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kokoh dan menggunakan layar segi 4 yang lebar. Selanjutnya muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Kita akan membahas kembali tentang Pancasila. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya, satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan demikian juga seterusnya. Misalnya, meskipun sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Setiap sila membentuk Pancasila sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Eka Sila. Untuk menambah pemahamanmu bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain, coba sebutkan contoh-contoh perilaku berikut mencerminkan sila apa saja. Satu contoh perilaku bisa mencerminkan satu sila, dua sila, atau lebih. Nah, tuliskan sila-sila Pancasila yang sesuai dengan perilaku berikut. Contoh, pemilihan ketua kelas. Dalam kegiatan pemilihan ketua kelas mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti sila kelima. Persatuan Indonesia berarti sila ketiga. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila keempat. Dan kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Nah, sekarang tuliskan juga perayaan hari besar keagamaan mencerminkan sila keberapa saja. Gotong royong mencerminkan sila keberapa. Selanjutnya kita bahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Membantu teman yang sedang kesusahan adalah contoh perbuatan sesuai nilai luhur Pancasila. Sila ke A1, B2, C3, D4. Jawaban yang betul adalah B2. Soal nomor 2. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau, maka disebut sebagai negara kepulauan. 3. Salah satu contoh pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pemilihan ketua kelas. 4.
Keputusan yang diambil berdasarkan kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat disebut mufakat. 5. Kejayaan Bahari Bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini terbukti Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Jelaskan. Nah, karena Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah terbentuk sebelum Indonesia merdeka. Nah, demikian tadi pembahasan tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.